from the mouth, esophagus, to the gastric and to the anus. And also about the vitamin, about the carbo, about the mineral, pokoknya apa yang diperlukan untuk tubuh, what your body needs. Okay. And also tomorrow, the second, we have a mini practicum. Yes, we have a mini experiment about enzyme amylase. Yes, enzyme amylase. And the last meeting we will study about the illness, penyakit. Okay. Have you studied in the class? Sistem pencernaan sudah belajar di kelas? Can you tell me what have you studied in the class? Alur sistem pencernaan. Apa aja? Dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, Oke. lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Rektum, anus. Oke, itu ya sistem organ pencernaan, ya kan? Sebenarnya ibu mau tanya dulu. What do you know about sistem pencernaan itu apa sih? Pengetahuan awalnya ya. Sekarang coba, can you tell me proses, kita ceritakan apa yang sudah kita tahu di kelas mulai dari mulut sampai selesai. Can you tell me? Yang pertama itu makanan dikunyah oleh gigi. Yes. Terus didorong oleh lidah ke tenggorokan. Oke. Nah, terus dari tenggorokan melalui saluran panjang namanya kerongkongan, terus masuk ke lambung. Terus dari lambung itu ada enzim apa ya? Lupa namanya. Enzim pepsin. Yes. Terus dari sana What's the function of pepsin? Memecah itu ya, protein ya, yang jadi asam amino. Dibantu dengan asam apa? Asam lambung. Apa bahasa biologinya asam lambung? Asam klorida. Ya, asam klorida bahasa ilmiahnya. Terus yang setelah itu energi apa ya yang masuk usus kecil itu? yes, betul sekali. Usus Ya. kecil dia apa tadi? Usus kecil terjadinya kayak Penyerapan. penyerapan. Apa yang diserap? Makanannya, energinya. Energi. Oke, energi itu dalam bentuk apa? Belum selesai, belum masuk energi belum. Masih dalam bentuk makanan. Energinya dalam bentuk Dalam amin. bentuk- Iya, iya. betul. Terus Dibantu oleh enzim. ya dari oksigen kan dalam tuh, Iya. terus diserahkan ke seluruh tubuh energinya. Yes. Terus yang sisanya masuk ke usus besar. Usus besar Usus besar apa yang terjadi? absorpsi. Ya, penyerapan apa itu? Lupa aku namanya. Penyerapan water. Ya. Yes. Setelah itu selesai itu Iya. prosesnya ya, habis prosesnya. Oke. Sekarang kita rewind dari awal. Dari mulut kan? Dari mulut ya. Oke, dari mulut. Di mulut ada apa aja tadi? Ada gigi, terus ada lidah, ada satu yang ketinggalan. Air liur. Iya, air liur. Gigi fungsinya untuk Mengunyah. setiap gigi itu dia beda-beda fungsi. Ya. Gigi susu fungsinya? Ada gigi susu, ada gigi geraham, ada gigi taring. Ya, setiap gigi itu ada fungsinya masing-masing deh ya.
study about digestive system. Kia, can you explain to me just a little? What have you learned today? Bahasa. In bahasa. Jadi kemarin belajar tentang sistem pencernaan yang terus ada anggotanya juga. Anggotanya itu proses dari mulut kan mulutnya, terus dibantu menelan oleh lidah, dan ada air liur juga, terus masuk ke Enzim apa yang ada di air liur? enzim amilase, Fungsinya untuk pemecahan glukose. memecah pati ya. Ya. Iya. Terus di kerongkongan, di tenggorokan atau kerongkongan itu ada katup epiglotis, Yes, epiglotis. pemisah tenggorokan dan kerongkongan. Terus masuk ke dalam lambung. Di lambung ada ada asam, ada enzim. Iya. Asam Ada apa? asam klorida. Oke. Atau apa rumus kimianya? HCl. Oke. Terus ada enzim pepsin, enzim lipase, sama enzim renin. Iya. Nah, terus habis di lambung masuk ke usus halus untuk memecah protein jadi asam amino. Iya. Tahu penyerapan sari-sari Sari-sari makanan. makanan. Oke. Terus lanjut ke usus besar sisanya, terus diserap penyerapan air, lalu ke rektum. Air anus. Oke. Ada yang terlewat kemarin yaitu di apa? Ada di bagian hati. Ya, kemarin ya, ada di bagian hati. Itu fungsi hati itu menetralkan racun yang ada di makanan-makanan. Gitu. Tapi hati itu maksudnya tidak termasuk ke dalam secara umum sistem pencernaan, tapi dia juga termasuk ke dalam teman-temannya sistem pencernaan karena dia berhubungan dengan penyerapan racun pada makanan. Ginjal juga sebenarnya, ginjal, hati itu sebenarnya dia termasuk juga dalam satu kesatuan. Tetapi ginjal itu dia berhubungan dengan penyaringan darah. Nah, makanya nanti masuk ke sistem ekskresi. Ginjal itu masuknya di sistem ekskresi. Sampai belum ya? Belum. Oke. Kalau ginjal itu masuknya ke ekskresi atau pengolahan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Karena kan urin kan pipis kan dibikinnya di ginjal. Nah, urin itu kan dibikinnya di ginjal dan urin itu kan dari darah. Urin itu kan dari darah kita yang disaring di ginjal. Nah, makanya makanan-makanan yang sebenarnya juga berhubungan, nanti saya jelaskan sedikit ya hubungannya, tapi itu ginjal itu tadi kata Ustazah tadi banyak dibahas di ekskresi karena dia lanjutannya kepada pembentukan urin. Nah, tapi Ustazah tidak akan menjelaskan sampai bagaimana proses pembentukan urin, hanya sampai berhubungan dengan makanannya saja. Oke. Sebelum kita ke penyakit, kita kembali ke hati sama ginjalnya ya. Oke. Jadi hati dia itu fungsinya ada enzim di hati ya, namanya enzim katalase di dalam hati. Jadi enzim mau tulis boleh. Di dalam hati ada namanya enzim katalase. Jadi enzim katalase itu dia memecah hidrogen peroksida atau memecah racun menjadi oksigen dan uap air. Oksigen dan uap air. Racun ini dari mana asalnya? Kenapa bisa ada racun? Racun yang mana? Racun makanan. Makanan kita makan itu ada racun semuanya. Pengawet, pemanis, itu semuanya racun, bersifat racun, dan hati yang menetralkan. Ya, sama enzim katalase itu jadi pecah menjadi oksigen dan uap air. Makanya orang yang banyak gerak itu bagus dia, karena uap airnya oksigennya kepake, uap airnya kepake. Nah, sedangkan di ginjal kan makanan-makanan itu
di usus halus. Kecilan ya tuh ya. Ini gini. Tambah lagi, dikit lagi. Nanti kalau dimakan nanti tambah kecil gitu. Setengahnya, Setengahnya ini. Ya, coba. Ini ya, 10 detik. Dan oke. Nggak apa-apa sayang, Isak kayak nggak apa-apa. Taruh. Iya, gede. Kecil kan jadinya kan? Iya. Nah, banyakin lagi makannya. Makanya gedenya banyakin lagi karena itu berapa detik? 60 detik. Habis. Gak apa-apa, bisa kita kurangi, gak apa-apa, bisa aja. Itu kan cuma 6 aja. Dikurangi jadi 30 detik juga gak apa-apa. Hanya makan segitu. Makanya kalau mau kesana makan juga boleh. Halus ya yang kecil aja. Yang besar. Mau besar, kecil lagi, berarti nggak apa-apa. Sampai lunak sampai kayak jadi bubur gitu. Sekarang udah ada anak. Oke, keluarin aja. Masuk ke sini aja langsung nggak apa-apa. Oke, sudah. Sekarang apa lagi? Harus tambahkan air. Kan berapa airnya? 3 mili. Ini berapa yang itunya? Mili ya? Sampai 2 mili deh. 1,5 juga nggak apa-apa. Itu berapa itu? 1,5. Iya, 1,5. Nggak apa-apa. Terus semua Iya, nanti teteskan ke semua. Ya. Bang. Oke. Sekarang teteskan lubangnya. Tiga tetes, jangan 1 tetes. 3 aja. pakai pipet ini dulu. Oke, ini aja. Oke. 3 tetes ya. Silakan bukan. Bagian aja pakai itu. Iya, pakai yang pakai sarung tangan. Oke.
Atau kurang banyak kali ya ngunyahnya ya. Thank you.